Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk belajar biologi. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Nurul akan membahas materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Sebelumnya silahkan dibaca terlebih dahulu kompetisi dasar dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini terdiri atas dua tahap. Ingat-ingat ya, ada dua tahap, tahap embrionik dan tahap pasca embrionik. Embrionik itu pada saat dalam kandungan dan pasca embrionik setelah dilahirkan. Fase embrionik sendiri terdiri dari tahapan morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Sedangkan pasca embrionik ini pada hewan ada yang namanya metamorfosis, kemudian ada yang namanya regenerasi nantinya. Kalau pada manusia ini ada masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Kita simak satu persatu ya. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya tahapan embrionik itu diawali dengan fertilisasi. Jadi ada sperma yang nantinya membuahi ovum, kemudian terbentuklah yang namanya zigot. Nah, zigot di sini akan terus mengalami pembelahan. Masuklah kita ke tahapan di fase embrionik itu yang pertama ada morula. Dilihat pada gambar, dinamakan morula berasal dari kata morum atau arbei. Jadi dia bentuknya seperti buah arbei atau bisa disebut seperti buah anggur gitu ya. Nah, di sini zigot akan membelah menjadi 2 sel, 4, 8, 16, 32 hingga 64 sel. Lihat ya pada gambar bentukannya bulat-bulat jadi banyak. Nah, sel yang terbentuk itu disebutnya blastomer. Jadi ingat di tahapan morula si zigot selnya akan terus mengalami pembelahan. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahapan blastula. Jadi, sel-sel morula tadi akan terus membelah dan membentuk sel berongga berisi cairan atau disebut dengan blastula. Nah, blastula ini memiliki rongga. Nah, rongganya itu disebut dengan blastosol. Nah, bisa dilihat nih pada gambar ada yang namanya inner cell mass atau kita singkat ICM. Nah, ini adalah calon embrio. Kemudian ada bagian di pinggirannya ini yang membentuk lingkaran ini ada yang namanya tropoblas atau calon kantong embrio. Jadi ingat-ingat kalau di blastula ini dia ada rongga yang berisi cairan ya atau blastosol. Kemudian di sini sudah ada inner cell mass yaitu calon embrio, kemudian terbentuk tropoblas calon kantung embrio. Gitu. Jadi di tahapan ini biasanya juga terbentuk dua katup gitu ya. Ada katup vegetatif dan juga katup animal. Tahapan selanjutnya ada gastrula. Nah, tahap pembentukan gastrula itu hasil pertumbuhan dan perkembangan dari blastula tadi. Nah, ingat-ingat di gastrula ada istilah terjadi yang namanya invaginasi atau pelekukan ke dalam. Nah, pelekukannya nanti akan menghasilkan lekukan yang namanya arkenteron. Nah, arkenteron nantinya akan berkembang menjadi saluran pencernaan, kemudian terbentuk juga yang namanya blastopor yang akan berkembang menjadi anus. Nah, tahap akhir dari gastrula nantinya akan membentuk 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan ectoderm, itu lapisan bagian luar. Kemudian yang kedua ada mesoderm, itu bagian tengah. Dan yang ketiga ada endoderm, itu lapisan bagian dalam. Setelah melewati tahapan morula, blastula, gastrula, kita masuk ini yang keempat. Mohon maaf Bu Nurul salah menuliskan. 4 ini tahapan organogenesis. Dari namanya berarti di sini ada yang namanya pembentukan organ tubuh. Nah, pembentukannya itu dari perkembangan lapisan ectoderm, mesoderm dan endoderm tadi yang di tahapan gastrula, ya. Nah, jadi di sini ini sudah Ibu cantumkan gambar. Ectoderm nantinya akan membentuk kulit, saraf, pigmen warna kulit, rambut, indera. Kemudian mesodermnya akan membentuk sel otot, ginjal, sel darah, alat-alat reproduksi, alat-alat peredaran darah, alat ekskresi. Sedangkan endoderm nantinya akan membentuk alat-alat pernapasan, kelenjar tiroid, dan alat-alat pencernaan.
Sampai di sini bisa dipahami. Jadi ibu hanya menjelaskan poin-poin pentingnya. Itu yang perlu kalian ingat ya. Itu tadi tahapan-tahapan dari fase embrionik. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui lagi, proses pertumbuhan zigot menjadi embrio tadi nantinya akan berkembang menjadi janin atau fetus. Nah, proses tersebut itu berlangsung di dalam rahim atau uterus di induk betina ya. Nah, masa pertumbuhan janin itu disebutnya dengan gestasi atau kehamilan. Biasanya kan pada manusia usia kehamilannya itu 9 bulan. Jika usianya sudah cukup, maka janin akan dikeluarkan dari dalam uterus melalui proses kelahiran. Nah, sekarang kita akan masuk ke fase pasca embrionik. Pasca embrionik ini adalah dimulai ketika hewan lahir atau menetas. Nah, jadi pada tahap ini semua anggota tubuh nantinya akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, meskipun setiap bagiannya itu pertumbuhan dan perkembangannya akan berbeda-beda. Begitupun dengan hewan satu dan hewan lainnya. Nah, di sini jenis tahapan fase embrionik pada hewan yang akan ibu jelaskan ini ada metamorfosis. Metamorfosis ini merupakan serangkaian perubahan yang terjadi pada hewan dan terjadinya secara periodik atau berkala. Metamorfosis ini ada dua, pasti sudah tidak asing lagi ya. Ada metamorfosis sempurna atau disebut sebagai holometabola. Kemudian ada metamorfosis tak sempurna yang disebut sebagai hemimetabola. Yang pertama ada metamorfosis sempurna atau holometabola. Holometabola ini bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasa. Bisa dilihatkan bentuknya tuh berbeda-beda. Nah, ini tahapannya kita beri contoh, ini terjadi pada kupu-kupu. Ada telur yang nantinya akan berubah menjadi larva atau ulat. Kemudian ulat akan membentuk pupa atau kepompong. Nah, kepompongnya dia akan membentuk kupu-kupu. Ya, kupu-kupu kecil kemudian kupu-kupu dewasa. Selain itu, metamorfosis sempurna juga terjadi pada tungau, lalat, tawon, dan lain-lain. Selanjutnya ada metamorfosis tak sempurna atau hemimetabola. Nah, jadi pada metamorfosis tidak sempurna, ini serangga yang baru menetas itu disebutnya nimfa. Nah, ini memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dari serangga dewasa atau imago. Bedanya biasanya pada nimfa itu dia belum memiliki sayap. Nah nih, jadi tahapannya dari telur, nimfa, langsung ke serangga dewasa. Adapun hewan yang mengalami metamorfosis tak sempurna itu contoh lainnya. Ini kan tadi yang pertama ibu beri contohnya belalang, ada kecoa, ada capung, kemudian jangkrik juga ya. Gitu, bisa dipahami, bisa membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, pasti bisa ya, karena ini dari SD pelajarannya sudah ada. Selain itu, ada yang mengalami yang namanya proses regenerasi atau perbaikan jaringan yang rusak. Regenerasi, proses perbaikan tubuh yang luka atau rusak dengan menggunakan sel cadangan yang belum mengalami diferensiasi. Biasanya apabila ada bagian tubuhnya yang terputus, nantinya dia akan membentuk lagi bagian yang terputus tadi akan dibentuk dengan jaringan yang baru. Jadi membentuk tubuh yang utuh kembali, itu namanya regenerasi. Contohnya terjadi pada cacing planaria. Selanjutnya kita bahas tentang pasca embrionik yang terjadi pada manusia. Nah, ini ada masa kanak-kanak. Kalau misalnya kalian mengamati bayi yang baru lahir, dia sudah memiliki organ tubuh yang lengkap, tetapi fungsinya belum bisa berjalan dengan sempurna, digunakan dengan sempurna gitu ya. Kakinya belum bisa digunakan untuk berjalan, mulutnya belum bisa digunakan langsung untuk berbicara, kemudian tangannya juga belum bisa menggenggam dengan sempurna, ya kan? Nah, jadi untuk organ-organ pada bayi nantinya akan tumbuh dan berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Misalnya di usia 1-2 tahun dia sudah mulai berjalan, kemudian sudah mulai belajar berbicara meskipun belum sempurna ya. Nah, kurang lebih seperti itu tahapannya. Pada usia 5 tahun itu biasanya perkembangan organ-organ pada anak mulai matang kecuali organ reproduksinya. Nah, nanti organ reproduksi akan matang ketika dia memasuki usia remaja. Nah, yang kedua kita masuk ke fase remaja. Coba deh sekarang berapa usia kalian?
Nah, berdasarkan usia, jadi sekarang kalian sudah masuk ke fase remaja. Nah, tentunya kalian pasti merasakan ada perubahan fisik dan tingkah laku yang pastinya berbeda dibandingkan waktu kalian masih SD dong, ya kan? Nah, semua remaja itu pastinya akan mengalami yang namanya pubertas. Pubertas itu adalah perubahan menjadi dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan fisik dan emosional, gitu. Nah, masa pubertas itu biasanya dimulai saat seorang anak itu berusia 8 hingga 10 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Tadi disebutkan bahwasannya organ reproduksi nantinya akan mulai berfungsi ketika kalian masuk ke fase remaja. Nah, kematangan organ-organ reproduksi pada manusia ini dapat ditandai dengan munculnya tanda-tanda atau ciri-ciri kelamin primer dan ciri-ciri kelamin sekunder. Nah, ciri-ciri kelamin primer itu apa? Pada laki-laki biasanya sudah mengeluarkan yang namanya sperma, gitu ya, sudah mengalami mimpi basah. Nah, kemudian yang kedua, kalau pada perempuan itu biasanya perempuan sudah mengalami yang namanya menstruasi. Sedangkan untuk ciri-ciri kelamin sekundernya itu kemarin sudah Ibu sebutkan ya. Pada laki-laki nanti dia akan mengalami yang namanya perubahan fisiknya akan berbeda, tumbuh jakun, dada membidang, suara membesar, dan lain-lain. Pada perempuan, payudaranya membesar, kemudian puting susunya mulai timbul, pinggul melebar, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke fase dewasa dan tua. Setelah masuk ke fase remaja, kita masuk ke masa dewasa. Di masa dewasa ini biasanya pertumbuhan vertikal ini mulai berhenti, artinya kita sudah tidak bisa bertambah tinggi. Kemudian pertumbuhan perkembangan organ-organ ini sudah matang dengan sempurna, khususnya untuk organ reproduksi, sehingga kita sudah bisa menghasilkan yang namanya keturunan, gitu ya. Lanjut di masa tua. Nah, masa tua ini biasanya organ-organ sudah mulai mengalami kemunduran. Tidak seperti di fase remaja dan dewasa. Fase masa tua ini biasanya dialami di usia 60 sampai 65 tahun. Ditandai dengan wajah dan tangan yang mulai keriput. Kesehatan mulai menurun akibat berkurangnya fungsi-fungsi organ tubuh, menjadi pelupa, kemudian membutuhkan banyak istirahat. Nah, teman-teman, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu tentunya juga ada ya. Kalau di tumbuhan ada, di hewan juga ada. Tapi untuk pada hewan silakan dibaca di buku cetaknya ya. Belajar dibaca mandiri. Untuk hari ini itu saja yang dapat Bu Nurul sampaikan. Kemudian tugas hari ini sebagai bentuk presensi karena materi pertumbuhan dan perkembangan kita sudah selesai. Jadi Ibu minta kalian untuk melakukan refleksi. Nah, refleksinya seperti apa sih Bu? Jadi tulislah dalam buku latihan kalian atau buku catatan hal-hal menarik tentang pertumbuhan dan perkembangan, baik itu pada tumbuhan dan juga pada hewan. Setelah itu minimal ada 1 lembar lah ya hal-hal menariknya, kan materi kita cukup banyak. Kalau misalnya ada lebih berarti kalian rasa ingin tahunya lebih, itu dapat nilai plus. Ditulis dengan tulisan disertai gambar yang menarik juga dapat nilai plus. Nantinya silahkan kumpulkan ke link Google Form yang sudah Bu Nurul buat. Ya, paham ya tugasnya? Tugasnya itu refleksi dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Tuliskan hal-hal yang menurut kalian menarik untuk dipahami, dipelajari. Kalau dipahami wajib semua ya. Oke, itu saja, semoga bisa dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.